Serui, Papua, 1 September 2025. Musyawarah yang digelar di kediaman Sekretariat Ikatan Warga Buton Tengah atau IWBT di Serui pada malam 1 September 2025 menjadi panggung bagi dinamika politik akar rumput yang kian memanas. Pertemuan yang awalnya diagendakan sebagai rapat evaluasi dan masukan terkait kepengurusan yang baru, kini mengerucut pada dua isu kepemimpinan krusial, penentuan calon pemimpin lokal dan desakan ambisius untuk memajukan tokoh terbaik ke jenjang kepemimpinan yang lebih tinggi. Puncak ketegangan dan antusiasme dalam pertemuan tersebut terjadi ketika perhatian tertuju pada sosok Haji Laode Ilham, Ketua IWBT saat ini. Untuk memberikan bobot pada tuntutan mereka, Ketua Pemuda Buton Tengah menggunakan analogi bersejarah peristiwa Rengas Dengklok, momen krusial di mana golongan muda mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Ketua Pemuda secara lugas menyatakan bahwa upaya kolektif mereka untuk menculik, mendesak Haji Laode Ilham merupakan cerminan dari semangat patriotik serupa. Tujuannya jelas, memastikan tokoh terbaik Buton Tengah tersebut berani mengambil peran lebih besar dan maju mencalonkan diri sebagai Ketua KKST, sebuah pilar kerukunan yang memiliki jangkauan dan pengaruh yang lebih luas. Desakan ini dipandang sebagai dorongan yang tak terhindarkan bagi tokoh berkualitas untuk mengemban tanggung jawab kepemimpinan yang lebih strategis. Menanggapi desakan kuat ini, Haji Laode Ilham menyatakan akan memberikan jawaban mengenai kepastian untuk maju sebagai calon ketua KKST dalam waktu 1 atau 2 hari ke depan. Saat ini, fokus utama masyarakat dan para pemuda Buton Tengah tertuju pada batas waktu tersebut, dengan seluruh warga kini menunggu dan menahan napas menanti keputusan dari tokoh mereka. Di tengah desakan terhadap Haji Laode Ilham, agenda penentuan calon pemimpin lokal di tingkat internal IWBT tetap dijalankan dengan prinsip demokrasi murni. Seorang tokoh senior yang dihormati, yang disebut Paman atau Pak Bos, salah satu Dewan Adat Kerukunan IWBT, ikut memberikan mandat kepada Haji Laode Ilham untuk maju sebagai Ketua KKST. Namun pada saat yang sama, ia menegaskan bahwa prinsip kedaulatan warga dalam pemilihan lokal adalah yang utama dan tidak dapat diganggu-gugat. Misalnya Pak Haji dengan Pak Mudin maju, silahkan maju. Nanti dikembalikan ke warga, siapa saja yang mau memilih, ujarnya, menyerahkan sepenuhnya hak penentuan kepada warga yang hadir. Pembicara juga mengeluarkan peringatan keras terhadap potensi intervensi atau intimidasi, menjamin pemilihan berjalan adil dan transparan. Jangan dipaksa bahwa Pak Haji Laode Ilham harus di sini, nanti tidak enak, jangan. Semua kembali kepada warga yang memilih. Batas waktu penentuan calon ditetapkan berlangsung antara tanggal 1 hingga tanggal 7, menekankan perlunya warga segera memantapkan pilihan mereka, ujarnya. Selain itu, isu krusial mengenai potensi vakum kepemimpinan di internal IWBT, andai Haji Laode Ilham memenuhi desakan dan harus mundur sementara dari jabatannya, dijawab dengan solusi keorganisasian yang matang oleh Ustadz Rizal. Solusi ini dirancang untuk menjaga stabilitas organisasi tanpa menghambat aspirasi anggotanya. Pelaksana tugas, IWBT akan segera menerbitkan SKPLT untuk diserahkan kepada pengurus yang kompeten seperti Wakil Ketua 1. Langkah ini memastikan tidak ada kekosongan operasional dalam menjalankan roda organisasi selama proses pencalonan berlangsung. Pengunduran diri bersyarat. Ustadz Rizal menekankan bahwa pengunduran diri dari jabatan Ketua IWBT sebagai syarat administrasi pencalonan di KKST hanya bersifat sementara. Apabila calon tersebut tidak terpilih, ia masih dapat kembali menduduki jabatan lamanya. Hal ini berbeda secara fundamental dengan status diberhentikan yang bersifat permanen, sehingga memberikan jaminan keamanan bagi kader terbaik untuk mengambil risiko politik. Dengan adanya mekanisme yang cermat ini, IWBT memastikan bahwa desakan untuk memajukan tokoh terbaik tidak akan mengorbankan stabilitas organisasi, sekaligus mengirimkan sinyal dukungan penuh kepada Haji Laode Ilham.
Penutup, musyawarah yang digelar diserui pada awal September ini bukan sekedar pertemuan rutin, melainkan manifestasi kedewasaan politik masyarakat Buton Tengah dalam menyeimbangkan kebutuhan internal organisasi dengan tantangan kepemimpinan di panggung yang lebih luas. Desakan keras dari pemuda yang menggunakan analogi historis Rengas Dengklok telah berhasil membawa isu pencalonan Haji Laude Ilham ke tingkat yang tak terhindarkan. Hal ini menunjukkan bahwa warga menaruh harapan besar pada tokoh tersebut untuk memimpin pilar kerukunan yang lebih strategis, yaitu KKST. Di tengah penantian yang mendebarkan ini, di mana warga Buton Tengah akan mengetahui keputusan final Haji Laude Ilham dalam 1 atau 2 hari ke depan, IWBT telah menunjukkan kematangan organisasinya. Dengan menyiapkan mekanisme PLT dan skema pengunduran diri bersyarat, mereka berhasil meredam kekhawatiran akan kekosongan kepemimpinan. Langkah ini menjamin bahwa stabilitas organisasi tetap terjaga, sekaligus memberikan jaminan keamanan bagi kader terbaik mereka. Keseluruhan proses ini menegaskan komitmen kolektif komunitas Buton Tengah diserui untuk menjamin proses demokrasi yang transparan, kedaulatan warga yang dihormati, dan pencarian pemimpin yang benar-benar berkualitas. Kini, seluruh mata tertuju pada jawaban Haji Laude Ilham yang akan menentukan arah pergerakan organisasi dan komunitas Buton Tengah di masa mendatang.